Oke, halo semuanya. Selamat datang di sesi kedua, yaitu mengenai tipe data, list, set, dan tuple. Nah, kalau sebelumnya kita hanya menyimpan satu nilai ya dalam satu variabel, sekarang kita bakal nyimpen banyak nilai nih teman-teman dalam satu variabel. Nah, kita tuh di Python ada tiga ya, tiga tipe data yang digunakan untuk mengumpulkan beberapa nilai. Di sini ada list, set, dan juga tuple teman-teman. Nah, kita bahas satu per satu. Let's go. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang list teman-teman. Jadi list itu apa sih? Ya, kalau kita lihat dari pernyataannya ya, list itu bisa nyimpan banyak data, kemudian bersifatnya terurut atau ordered, dan dia bisa diubah-ubah teman-teman. Begitu. Nah, kalau kita analogiin ya, kita tuh bisa kayak nganalogiin dia suatu lemari teman-teman. Dia menyimpan beberapa data atau beberapa barang di dalamnya. Dan dia memiliki nomor setiap lokernya ya. Loker atau laci. Setiap lokernya punya nomor teman-teman. Dan nomor ini kita anggap sebagai indeks. Ya, itu adalah istilah penomoran dalam list. Kita nyebutnya sebagai indeks teman-teman. Nah, kita bisa lihat juga, dia tuh terurut nih, dari indeks 0, 1, 2, dan 3. Indeks sendiri itu selalu dimulai dari angka 0. Nah, kita lihat nih, indeks 0 memiliki isi tas atau backpack teman-teman, begitu. Nah, selain itu, ini adalah cara menulis kode list ya, untuk di Python. Ada nama variabelnya seperti biasa. Nah, nama variabelnya ini kita isi dengan list. Ciri khas list tuh apa sih? Nah, ciri khasnya kalau di codingan, dia itu menggunakan kurung siku, teman-teman. Ya, bisa dilihat ya, dia menggunakan kurung siku. Nah, kalau kita menggunakan kurung siku, nah udahlah langsung auto ini tuh adalah list, gitu. Nah, di list juga kita bisa nih membuat list di dalam suatu list. Ya, kayak ini ya. List campur. Di dalamnya tuh ada list lain ada list Fern, terus angka 19. Begitu teman-teman. Ini ada indeks 0, indeks 1, dan ini indeks 2. Ini 0. Oke, sip, begitu. Di dalamnya ada lagi indeks 0, indeks 1. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih, bisa nggak sih kita ubah dalamnya? Kan dia bilang nih bisa diubah atau mutable ya. Tapi apa yang bisa diubah? Nah, kalau kita lihat di sini ya, karena list itu bisa diubah ya, Python itu udah nyediain nih beberapa fungsi bawaannya untuk kita manipulasi atau ubah-ubah isi list ya. Kayak ada append, yaitu untuk nambahin elemen terakhir ya, atau kita nambahin suatu data di indeks paling akhir, kita bisa pakai append. Kemudian untuk fungsi lainnya ada insert, remove, pop, land, dan juga sort ya. Ini sesuai definisinya, dan ini akan kita coba nanti di percobaan menggunakan VS Code teman-teman. Jadi kita pahamin dulu definisinya aja. Untuk percobaannya, langsung coba nanti. Oke, itu aja teman-teman. Nah, kita langsung lanjut ke selanjutnya yaitu set. Nah, set ini agak beda ya teman-teman. Dia tuh menyimpan data unik. Apa sih maksudnya unik? Ya kan? Nah, maksudnya unik adalah kita lihat di sini. Kalau di list, dia kan ada data Fern dan juga ada Fern ya. Dan itu kembar nih dua-duanya. Nah, di set, dia tuh nggak ngizinin adanya data kembar teman-teman. Nah, kalau ada data yang dia tuh sama persis, dia akan menganggapnya sebagai satu data. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, Fern dianggapnya sebagai satu Fern. Itulah disebut data unik. Nah, kemudian tidak terurut dan tidak memiliki indeks. Jadi, kan kalau di list ya kita bisa naruh ini indeks 0, ini indeks 1, dan ini indeks 2. Nah, di set, mau sepanjang apapun itu, dia nggak punya indeks. Jadi kita nggak bisa manggil tuh nama, kita mau ngambil yang indeks 0, nggak bisa teman-teman. Jadi dia itu nggak punya indeks. Dan kita juga bisa lihat ya, ciri khasnya itu, dia menggunakan kurung kurawal. Begitu teman-teman. Kalau kurung siku kan itu buat list, kalau set dia pakai kurung kurawal. Oke, itu aja teman-teman untuk set ya, dia sederhana. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada tuple ya. Nah, tuple sendiri ini tuh nggak beda jauh dengan list ya. Dia masih memiliki sifat yang sama yaitu sifat terurut ya, menyimpan banyak data juga. Tapi bedanya adalah dia nggak bisa diubah teman-teman. Jadi kita nggak bisa tuh tiba-tiba naruh append,
terus juga kita ngehapus datanya make, delete ya atau remove, atau kita menggunakan fungsi pop yang untuk menghapus bagian paling belakangnya itu nggak bisa teman-teman. Nah itulah kenapa disebut immutable. Tuple tuh biasanya ditulis pakai kurung, ya bisa dilihat, kurung biasa ya sebutnya itu. Ya, tuple dia ciri khasnya menggunakan kurung biasa. Nah, hati-hati ketuker ya antara kurung biasa ini dengan, kalau teman-teman mau menggunakan operasi matematika. Begitu teman-teman. Nah, untuk itu mending kita langsung coba aja ya penggunaan list, set, juga tuple di VS Code. Let's go teman-teman. Oke semuanya sekarang kita udah ada di VS Code-nya lah ya. Kita langsung aja nyoba, pertama-tama kita coba bikin list dulu deh. Nama list gini, ya kan. Misal di sini ada Freerun, Stark, dan juga angka 314. Nah, kita bisa aja nge-print langsung nama list gini ya kayak biasa. Langsung muncul nih listnya. Tapi gimana kalau kita mau ngambil freerun-nya aja gitu. Nah, ingat list itu memiliki indeks yang dimulai dari angka 0. Berarti ingin memanggil freerun, kita tinggal tambahin indeks 0. Dan langsung muncul freerun-nya. Kalau start berarti kita tinggal nambahin angka 1 isinya. Start. Simple ya, teman-teman. Nah, di situ tuh tadi kita menyebutkan bahwa list itu bisa diubah-ubah isinya. Berarti bisa dong kita tambahin atau kita hapus bagian belakangnya. Bisa banget, teman-teman. Kita bisa menggunakan fungsi append ya, nama list append. Misal yang kita ingin tambahkan adalah elemen yaitu huruf, email ya. Kalau kita print nama list ya, gini, outputnya adalah lihat di bagian belakang ada email. Jadi nggak berhenti di 314, berhenti di email. Begitu teman-teman. Nah, terus gimana kalau kita hapus nih nama list.pop gitu ya. Sekarang emailnya hilang lagi dikarenakan fungsi pop. Begitu teman-teman. Ingat ya, Python itu interpreter dan dia bersifatnya sekuensial. Jadi dijalanin dari atas ke bawah ya. Dia akan append dulu email kemudian baru pop. Begitu teman-teman. Nah, simple aja sih list ya, kayak gitu aja. Kita juga bisa manggil setiap elemen yang ada di list tentunya. Kita tinggal naruh aja indeksnya, indeks 0, print nama list indeks 1, dan seterusnya. Begitu teman-teman. Oke, sekarang list nih udah jelas nih, gampang lah makanya ya. Gimana dengan tipe data yang lain? Misal di sini kita ada ini data tuple. Misal kita ada tuple nih teman-teman. Ya, kita tes. Ingat tuple menggunakan kurung biasa. Misal kita isikan dengan email lagi masih sama. Email, Stark, dan juga Fern. Kita print tipe, kok tipe sih? Ini data tuple. Kita tes. Ini kita bersihin dulu. Lihat, dia masih sama ya. Dia menampilkan seluruh isi dari dalam tuple-nya. Tapi bisa nggak kita ngambil per elemennya ya? Kayak list gitu. List kan bisa ya kita ngambil per elemennya ya. Menggunakan fungsi yang ini nih, simbol kotak ini. Coba kita tulis 0. Bisa ya teman-teman. Jadi dengan ini kita nyebutin bahwa tuple memiliki indeks itu benar. Begitu teman-teman. Terus kita cek nih, print ini data tuple ya, tetapi kita lakuin dulu nih operasi ini data tuple kita hapus dulu bagian belakangnya. Bisa nggak? Oke, ulang, udah kelihatan. Nah, lihat ya, di error ya. Tuple nggak punya atribut pop. Artinya, kalau kita menggunakan fungsi pop ya, nggak bisa di tuple ini, karena tuple itu bersifatnya immutable atau nggak bisa diubah. Begitu teman-teman. Kalau set, kita lanjut ke tipe data selanjutnya yaitu tipe data set ya teman-teman. Kita bikin dulu, ini data set. Ingat set ciri khasnya adalah kurung kurawal. Kita langsung aja tulis ya. Fern lagi ya, Stark, dan email. Gini, kalau kita print ini dataset,
dia akan berjalan lancar teman-teman, kayak biasa, ya, muncul semua. Tapi kalau kita panggilnya menggunakan indeks, misal indeks 0, dia nggak mau, dia bakal error. Type error, set object has not subscribable. Dia akan error teman-teman. Nah, itulah kenapa disebutkan bahwa tipe dataset itu nggak punya indeks teman-teman. Begitu. Oke, sederhana aja ya untuk set dan tuple, yang penting kita paham dari awalnya itu list. Karena list itu yang paling fleksibel ya, kita bisa ubah, kita bisa edit, kita bisa hapus, dan sejenisnya. Sementara set dan juga tuple itu memiliki syarat-syarat tertentu. Itu aja, kita sekarang lanjut ke mini quiz. Oke semuanya, ini udah ada mini quiz ya, sederhana. Instruksinya kita bisa lihat juga. Buatlah sebuah list yang dapat menampung data berupa nama, umur, dan status kelulusan. Ya, kemudian tambahkan data diri kamu ke dalam list tersebut menggunakan fungsi append. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kita menambahkan data ke dalam list menggunakan append. Nah, cara kita nambahin datanya, kita menggunakan fungsi input. Input ya teman-teman. Input ke dalam list tersebut. Berarti ya bisa ya, kita menggunakan fungsi input, kemudian append-nya adalah atau data yang ditambahkan itu diambil dari fungsi input ini teman-teman. Begitu. Kemudian nanti tampilkan isi dari list tersebut ke dalam layar atau outputnya. Oke, itu aja untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.